Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Indah Paulisa. My partner is Risma Aryani. We are from group 3. Okay, I will explain about teaching across other levels. Okay, the teaching children, the first, children with reach the success in the acquiring second the language believes determined those the son choose the effort devoted to the task. The children exercise a good deal of both the cognitive and affective effort in the other to the analyze both native and second language. The difference between children and adults, that is the person beyond the age of the puberty, lays the primarily in the contrast between the child, the spontaneous, the peripheral attention to language from and the adult overt, the vocal awareness and the attention to the those from. Second, adults are not necessarily less the success in their effort. Studies have shown that adults in effect can be superior in the number of the aspect acquisition, chapter 3. They can learn and retain a larger the vocabulary. So, will the children the fluency and the naturalness of the often and the every of the adult strongly with the second language. The context of the classroom instruction may introduce some the difficult to the children learning a second language. The third, the popular the claim the fail to the difference the very young children, say the 4 to the 6 years old. From the puberty the children swell up to the 13, and the whole range of the age of the between. The ranking high on the list of the reason are a number of the complex personal, social, culture, and political factors at the play in elementary school education. Okay, I will translate explanation teaching children. Yang pertama yaitu keberhasilan anak-anak yang meluas dalam memperoleh bahasa kedua merupakan upaya bawah sadar yang sangat luar biasa yang ditujukan untuk tugas tersebut. Misalnya, anak-anak melatih banyak upaya kognitif atau pengetahuan dan afektif, sikap dan nilai tubuh untuk memahami bahasa ibu dan bahasa kedua. Perbedaan antara anak-anak dan dewasa yaitu kepribadian di luar usia puber. Itu sangat kontras antara perhatian spontan anak terhadap bentuk-bentuk bahasa dan kesadaran fokus dan perhatian orang dewasa yang terbuka terhadap bentuk-bentuk itu. Yang kedua yaitu orang dewasa belum tentu kurang berhasil dalam usahanya yang telah menunjukkan bahwa orang dewasa pada kenyataannya dapat lebih unggul dalam sejumlah aspek akuisisinya yang lebih luas. Mereka dapat belajar dan mempertahankan kosakata yang lebih besar. Jadi, kepasihan dan kealamian anak-anak sering membuat iri orang dewasa yang berjuang dengan bahasa kedua. Isi pengajaran di kelas dapat menimbulkan beberapa kesulitan bagi anak-anak yang belajar bahasa kedua. Ketiga, untuk membedakan anak-anak yang sangat muda antara usia 4-6 tahun dari anak-anak puber 12-13 tahun dan seluruh rentang usia di antaranya. Sebenarnya ada banyak contoh anak-anak yang berusia 6-12 tahun. Anak-anak yang lebih tua menunjukkan kesulitan yang signifikan dalam memperoleh bahasa kedua karena
banyak alasan. Peringkat tertinggi dalam daftar alasan tersebut adalah sejumlah faktor pribadi, sosial, budaya, dan politik yang kompleks yang berperan dalam dunia pendidikan sekolah dasar. Fungsi dari fungsional bahasa memiliki berbagai macam jenis diantaranya, yaitu warning, notice, or quotation, peringatan atau petunjuk, and announcement atau pengumuman. Seperti contoh PowerPoint saya yang di slide pertama, di gambar yang paling bawah ada 4 anak-anak. Yang pertama yaitu anak yang berusia dari 0 sampai 2 tahun. The child begin to interact with the environment. Anak-anak mulai berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu professional the stage. Usia anak pada 2 sampai 6 tahun. The child begin to reason the role the symbolis. Anak-anak mulai mewakili dunia sebagai simbolisnya. Contoh yang ketiga yaitu the concrete operational stage. Usia 7 sampai 11 sampai 12 tahun. The child learn the role such as conversation. Anak-anak mempelajari aturan seperti percakapan. Yang keempat yaitu formal operational stage. Usia anak dari 12 sampai dewasa. The adolescents can translate, create, think about the future situation. Formal operational stage. The adolescents can translate to the concrete situation, things about the future. Remaja dapat mengatasi konkret dan berpikir sesuai dengan masa depan. Maksudnya di sini yaitu remaja dapat mengatasi konkret, berpikir situasi dan masa depan. Oke, the teaching children the intellectual development. Children up to the age of the 11 are in the get the concrete operational stage. Here and now the functional purpose of the language. Maksudnya adalah perkembangan intelektual. Anak-anak sampai usia 11 tahun berada pada tahap operasi konkret Piaget. Di sini anak-anak bertujuan untuk fungsional bahasa. They do not respond to the abstract rules. Teach them the truth, example, and repetition. The meaning and the relevance of the repetition. Maksudnya adalah mereka tidak menanggapi aturan abstrak. Ajari mereka melalui contoh dan pengulangan. Arti dan relevansi. Okay, next, the teaching children attention span. Make the classes interesting, lively, and funny. Activities should be designed to capture the intermediate interest. The use variety of the activities to keep interest and the attention alive. Be animal and enthusiast in the classroom. Keep children loud and learning. Tap children closely to mind their attention. Maksud di sini adalah rentang perhatian. Jadi, jadikan kelas Anda menarik, hidup, dan lucu. Yang pertama yaitu kegiatan harus dirancang menangkap minat langsung terhadap anak, yaitu untuk gunakan berbagai aktivitas yang menjaga minat dan perhatian tetap hidup di dalam kelas. Dan jadikanlah bersemangat dan antusias di kelas dan membuat anak itu tertawa dan belajar.
rasa ingin tahu anak untuk mempertahankan perhatiannya. Okay, next, sensory input. The children need to have all the sense stimulation. The sensory aids help to them to internalize the concept. Use physical and hand-on the activities classroom. Example, role play, games, and attach. Non-verbal language is important. Oke, maksudnya adalah masukan sensorik di sini, yaitu anak-anak perlu dirangsang untuk semua indranya, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera pengucapan. Dalam berbicara, gunakan aktivitas fisik dan langsung di kelas. Misalnya, permainan peran, permainan, dan lain-lain. Alat bantu sensorik membantu anak analisasi atau menggabungkan konsep. Dan bahasa nonverbal itu sangat penting, yaitu bahasa gaya tubuh. Misalnya dari isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, dan gerakan tubuh. Affective picture. Be patient and support with the children. Affective picture. Number 1, be patient and supportive with the children. Number 2, help them to look with each other at the various mistake made. Number 3, elicit as much oral participation as you can. Authentic and meaningful the language. Number 1, children are good at sensing the material that is not authentic. Number 2, give them the contact to use the language. Maksudnya adalah faktor afektif dalam mengajar anak, yaitu yang pertama, bersabar dan mendukung anak-anak. Yang kedua yaitu bantu mereka untuk menertawakan satu sama lain atas berbagai kesalahan yang dibuat, agar mereka tidak terlalu merasa bersalah terhadap dirinya. Yang ketiga yaitu dapat berpartisipasi lisan sebanyak mungkin. Bahasa yang otentik dan bermakna. Maksudnya yang pertama yaitu anak-anak pandai merasakan materi yang tidak asli. Maksud dari materi yang tidak asli yaitu anak-anak pandai merasakan bahasa yang tidak otentik. Oleh karena itu, bahasa kalengan atau kaku kemungkinan besar akan ditolak terhadap anak. Bahasa harus tertanam kuat dalam konteks alur cerita, situasi, dan karakter yang akrab dalam percakapan kehidupan nyata. Tujuan yang bermakna dalam menggunakan bahasa ini akan membentuk konteks di mana bahasa dapat diterima dan dikirim, dengan demikian meningkatkan perhatian dan retensi. Maksudnya dari retensi tersebut yaitu kemampuan untuk mengingat materi yang diajarkan sampai periode tertentu, terkait banyaknya materi yang dipelajari dan disimpan di dalam memori. Yang kedua yaitu beri mereka konteks untuk menggunakan bahasa, yaitu misalnya berpartisipasi lisan sebanyak mungkin dari siswa, terutama terhadap siswa yang lebih pendiam, untuk memberikan mereka banyak kesempatan untuk mencoba berbagai hal. Next slide by Risma.